Empat Raja Surgawi tidak pernah mencapai kesimpulan tentang cara menangani Fang Lin, dan situasinya tetap sama bahkan setelah Long Xingtian terlibat. Meskipun Raja Spiritual Utara mengubah sikapnya dan percaya bahwa kejahatan Fang Lin tidak pantas dihukum mati dan harus diberi hukuman yang lebih ringan, Raja Bulan Barat dan Raja Chen Selatan tetap menolak untuk menyerah. Raja Ji Timur dan yang lainnya tidak punya pilihan selain terus menunda. Penundaan ini berlangsung selama 3 bulan. Meskipun belum ada hasil mengenai bagaimana menangani Fang Lin, kekacauan di dalam liga dan berhasil diredakan. Orang-orang dari faksi Tiangang Sulau merasa tenang dan tidak lagi menimbulkan masalah, tetapi beberapa suara masih terdengar secara rahasia. Karena Tetua Tiangang meninggal, Tetua Tiankui dipenjara, dan Tetua Tianhong diperintahkan untuk tidak meninggalkan akademi dan kuno karena ia terlibat dalam kejadian sebelumnya. Tetua Tianjun tidak lagi mengelola urusan liga dan karena usianya yang sudah tua, jadi sebagian besar urusan liga dan ditangani oleh 3 tetua lainnya. Beruntungnya, ketiga tetua ini juga cerdas dan cakap. Meskipun liga dan tidak terlalu damai, namun tidak terjerumus ke dalam kekacauan dan masih beroperasi seperti biasa. Saat Fang Lin dipenjara, posisi kepala istana Zhenbei untuk sementara digantikan oleh Tetua Wang, yang memiliki senioritas terpanjang. Pengaruh terbesarnya masih balai pengawas. Aula pengawas hancur dan 2 wakil kepala aula tewas. Walaupun Situ Zeng tidak meninggal, ia terluka parah dan tubuhnya setengah cacat, hampir seperti orang lumpuh. Para utusan pengawas dari aula pengawas dulunya sombong di Liga dan mengira diri mereka lebih unggul dari yang lain, tetapi sekarang mereka tidak bisa lagi sombong sama sekali. Para utusan pengawas ini telah menjadi rumput liar yang tak berakar. Karena mereka biasanya terlalu mengandalkan kekuatan istana pengawas untuk menindas orang lain, mereka sekarang berada dalam situasi yang canggung. Tak seorang pun di Liga dan yang menatap langsung ke mata mereka dan mereka sepenuhnya dikecualikan. Sungguh disayangkan para utusan pengawas ini. Mereka dulu dihormati kemanapun mereka pergi, tetapi sekarang mereka berada di Liga dan hanya bisa berkumpul untuk mencari kehangatan. Karena Balai Pengawas merupakan lembaga yang sangat penting. Jika tidak ada pencegahan dari Balai Pengawas dalam jangka waktu lama, tidak ada jaminan sesuatu yang buruk akan terjadi di aliansi Qidan. Meskipun Balai Pengawas sebelumnya terlalu kuat dan bertindak tidak adil, tidak dapat disangkal bahwa dengan keberadaan Balai Pengawas, Liga dan menjadi damai baik di dalam maupun di luar. Namun kini, Istana Pengawas telah tiada, dan para utusan pengawas bagaikan guk-guk yang kehilangan rumah. Tanpa adanya pencegahan, sulit untuk menjamin tidak akan ada masalah bagi kekuatan sebesar Danlik. Hal ini memang benar adanya. Setelah aula pengawas dihancurkan, banyak hal terjadi di dalam dan di luar aliansi alkimia. Bahkan ada pembuat pil racun yang terang-terangan menggunakan warga sipil dari daerah terpencil untuk menguji pil racun mereka. Oleh karena itu, 4 Raja Surgawi untuk sementara waktu mendirikan sebuah lembaga yang mirip dengan Istana Pengawas, yang dikelola oleh 4 pejabat tinggi Liga dan utusan pengawas juga diatur oleh lembaga ini. Akibatnya, hukuman Liga dan dipulihkan sementara, dan jumlah pelanggaran terhadap sila pun berkurang drastis. Pada hari ini, sepotong berita datang dari Seven Seas dan Lik. Berita itu disampaikan langsung kepada 4 Raja Surgawi oleh Tetua Tianlan, yang mengatakan bahwa 7 lautan akan mengirimkan orang ke aliansi alkimia 9 kerajaan untuk berkompetisi dalam alkimia. Ketika berita ini kembali, 4 Raja Surgawi segera menyadari bahwa masalah ini tidak sederhana. 7 lautan ingin mengirim orang untuk berkompetisi dalam alkimia, dan pasti ada banyak makna tersembunyi di baliknya. Hal yang paling mudah untuk dipikirkan adalah bahwa pihak Qihai tidak puas dengan Liga dan yang berakar dan berkembang di Qihai, jadi mereka ingin menggunakan kontes alkimia sebagai cara untuk membuat Liga dan mundur. Selain itu, mungkin juga ada niat untuk menguji 9 negara. Bagaimanapun, perang akan segera pecah antara kedua tempat itu. Pada saat ini, Qihai mengirim orang ke sini, dan niatnya cukup jelas. Karena 7 lautan ingin bersaing, mari kita adakan kompetisi untuk melihat apakah alkimia aliansi alkimiaku lebih kuat atau 7 lautan lebih baik. Raja Dongji segera membuat keputusan untuk mengadakan kompetisi alkimia dengan pasukan 7 lautan. 3 raja lainnya tidak keberatan. Dalam hal urusan luar negeri, raja-raja ini relatif bersatu. Lagi pula, tidak ada alasan untuk menolak. Seven Seas ingin mengadakan kompetisi alkimia. Sebagai aliansi alkimia yang mengendalikan semua alkemis di dunia, haruskah kami menolak? Jika mereka menolak, bukankah itu berarti memberitahu dunia bahwa aliansi alkimia tidak berani bersaing dengan 7 lautan dalam bidang alkimia? Ini sungguh merupakan pukulan telak bagi gengsi Liga dan orang-orang barbar dari Qihai benar-benar ingin bersaing dengan Liga dan kita. Betapa konyolnya, mereka hanya orang barbar dari luar negeri, tetapi mereka berani berbicara tentang jalan alkimia. Mereka benar-benar tidak tahu batas kemampuan mereka sendiri. Lihat saja betapa memalukannya mereka nantinya.
Liga dan kami penuh dengan orang-orang berbakat dan ahli. Orang-orang hebat mana yang bisa datang dari tempat kecil seperti Qihai? Liga Alkimia memiliki reaksi keras terhadap kompetisi alkimia yang diusulkan oleh Qihai. Kebanyakan alkemis menganggap Qihai terlalu lemah untuk mengadakan kompetisi alkimia dengan Liga Alkimia. Bukankah itu sama saja dengan mencari masalah? Hampir semua alkemis berbakat di 9 negara berada di Liga Alkimia. Bahkan jika Qihai juga memiliki warisan alkimia, bagaimana dia bisa bersaing dengan Liga Alkimia? Tentu saja, ada juga sejumlah kecil orang yang tetap waspada terhadap kompetisi yang diusulkan oleh Qihai kali ini, percaya bahwa Qihai mungkin sudah dipersiapkan dengan baik dan bahwa Liga dan tidak boleh meremehkan Qihai. Namun, orang-orang seperti itu jumlahnya sangat sedikit, dan pada dasarnya tidak ada seorang pun di Liga Alkimia yang menganggap serius alkimia Qihai. Hal ini tidak mengherankan, meskipun Qihai juga menguasai ilmu alkimia, namun ilmunya tidak sebanding dengan para alkemis dari 9 kerajaan yang mengaku sebagai pewaris ortodoks. Di antara 7 lautan dan 3 agama, hanya Taoisme yang memiliki garis keturunan alkimia. Selalu biasa-biasa saja sampai beberapa tahun terakhir, dan garis keturunan alkimia Tao telah menunjukkan tren perkembangan secara bertahap. Dan Mai Tao juga merupakan hambatan terbesar bagi perkembangan Liga dan di 7 lautan, dan konflik pun kerap terjadi. Tantangan yang diprakarsai Qihai kali ini tentu saja dikirim oleh orang-orang Tao dan Mai. Menurut berita yang dikirim kembali oleh Tetua Tianlan, meskipun Dan Mai Tao telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, masih ada kesenjangan besar dibandingkan dengan Liga dan dengan banyak orang berbakat. Oleh karena itu, hampir tidak ada seorang pun yang khawatir tentang apapun dalam kompetisi ini. Mereka semua ingin menunggu orang-orang dari 7 lautan tiba dan memberi mereka pelajaran mendalam agar mereka mengetahui kekuatan dan kekuasaan aliansi alkimia. Setengah bulan kemudian, orang-orang dari 7 lautan benar-benar datang. Kota Qinghai di negara bagian Tang, seperti kota Haiyue, adalah kota di tepi laut. Kali ini, orang-orang dari 7 lautan juga tiba di 9 negara dari sini. Di kota Qinghai, Tetua-tua Tianjun datang bersama banyak pejabat tinggi Liga dan untuk menyambut orang-orang dari 7 lautan. Kerajaan Tang juga mengirimkan para ahli, tidak hanya untuk menjaga pekerjaan baik tersebut, tetapi juga untuk berjaga-jaga terhadap segala tipu muslihat dari pihak Qihai, sehingga jika terjadi sesuatu, hal itu dapat dipadamkan tepat waktu. Seluruh kota Qinghai ramai dengan orang-orang, 10 kali lebih ramai dari biasanya. Para prajurit dan alkemis dari seluruh dunia berkumpul di kota Qinghai hanya untuk melihat sang alkemis 7 lautan. Menurut berita dari Tianlan, orang-orang yang datang dari Qihai kali ini mungkin tidak sesederhana itu. Tetua Tianjun berkata kepada anggota senior Liga dan di sampingnya. Beberapa eksekutif senior tidak menganggapnya serius. Mereka mengira Qihai dan Dao biasa saja. Bagaimana bisa ada orang berkuasa yang muncul dari situ? Jangan khawatir, Tetua. Qihai mempermalukan dirinya sendiri kali ini. Liga Alkimia kita penuh dengan orang-orang berbakat, jadi berurusan dengan mereka adalah hal yang mudah. Seorang anggota senior Liga Alkimia berkata, tidak menganggap serius keterampilan alkimia Qihai sama sekali. Benar sekali, Qihai datang dengan persiapan kali ini, tetapi bukankah Liga dan kita tidak siap? Kita memiliki keuntungan dan tidak akan ada kejutan. Anggota tingkat tinggi Liga dan lainnya berkata, juga penuh percaya diri. Tianjun Sulao mengerutkan kening. Dia adalah seorang pria yang dewasa dan bijaksana. Meskipun tampaknya Liga dan memiliki peluang hampir 100% untuk memenangkan pertempuran antara Qihai dan Liga dan kali ini, dia selalu merasa bahwa Qihai mungkin memiliki niat buruk kali ini dan itu tidak akan semudah itu. Tentu saja tidak ada gunanya berspekulasi tentang hal-hal ini sekarang. Kita hanya bisa menunggu sampai orang-orang dari 7 lautan tiba untuk menemukan beberapa petunjuk. Mereka datang. Seseorang melihat melalui mata rohaninya bahwa orang-orang dari 7 lautan sudah hampir tiba. Ikuti aku untuk bertemu mereka, kata Tianjun Sulao, dan memimpin semua orang dari Liga dan untuk terbang di atas laut. Tianjun Sulao berdiri di depan, 2 penguasa kerajaan Tang berdiri di kedua sisi, dan yang lainnya berdiri di belakang. Tetua, jika orang-orang barbar dari 7 lautan ini berniat melakukan tipu daya, biar kami berdua yang menanganinya. Kedua orang kuat Tang berkata kepada Tetua Tianjun. Penatua Tianjun mengangguk. Kerajaan Tang sangat mementingkan pertempuran antara kedua tempat kali ini. Kedua orang kuat yang dikirim ke sana memiliki kultivasi yang luar biasa dan tidak lebih lemah darinya, Penatua Tianjun. Tak lama kemudian, sekelompok besar orang datang dari luar negeri. Saya melihat sebilah pedang raksasa dengan banyak sosok berdiri di atasnya, menerobos laut dan terbang di udara. Momentumnya begitu mengejutkan hingga membuat orang menoleh ke samping. Kau datang ke sini dengan pedang. Apa kau mencoba untuk mengalahkan kami dengan momentummu? Seorang pria kuat dari negara Tang mencibir.
Banyak prajurit dari 9 negara juga menunjukkan ekspresi marah di wajah mereka. Lelaki dari 7 lautan itu datang menunggangi pedang raksasa dan sama sekali tidak menahan tenaga pedang itu. Ini hanya sebuah provokasi. Bersabarlah. Tianjun Sulao berkata dengan tenang, ekspresinya tampak tenang. Melihat sekeliling, ada sekitar 50 orang di atas pedang raksasa itu. Pemimpin yang berdiri di ujung pedang mengenakan jubah Tao putih dan topi Tao sederhana. Dia tampak berusia 40-an dan memiliki penampilan yang agak abadi. 7 lautan dan 3 agama semuanya berbeda. Di mata masyarakat di 9 negara, ketiga agama ini, baik Buddha, Tao, maupun Konghucu, semuanya jahat dan tidak lazim, serta sama sekali tidak layak untuk dipentaskan. Namun di mata masyarakat Qihai sendiri, ketiga agama mereka adalah agama ortodoks, dan 9 kerajaan adalah sekelompok orang yang tersesat dan telah tersesat. Karena adanya konflik ide dan tujuan yang sangat berbeda, ditambah dengan persaingan untuk mendapatkan sumber daya dan wilayah, hal itu berubah menjadi perang antara kedua tempat. Di antara ketiga agama tersebut, Konfusianisme dan Taoisme lebih aktif, terutama dalam beberapa tahun terakhir, cabang alkimia Tao menjadi semakin kuat, yang telah sangat meningkatkan kekuatan Taoisme. Haha, 9 kerajaan benar-benar waspada. Ada begitu banyak orang kuat yang hadir. Tapi kali ini kita tidak di sini untuk bertarung dengan mereka. Sungguh konyol bahwa apa yang disebut Liga Alkimia ingin berkembang di 7 lautanku. Kekuatan alkimia Sekte Daoku jauh lebih kuat daripada Liga Alkimia mereka. 9 negara itu hanyalah sekumpulan katak dalam sumur. Kali ini kami akan memberitahu mereka betapa kuatnya Sekte Nanakado kami. Di atas pedang raksasa, banyak Taois berbicara satu demi satu, dan banyak dari mereka menunjukkan penghinaan terhadap 9 kerajaan dalam percakapan mereka. Tidak mengherankan jika 9 kerajaan memandang rendah 7 lautan dan menyebut mereka sebagai bangsa barbar. 7 lautan juga memandang rendah 9 kerajaan, mengira mereka adalah katak di dalam sumur. Kontradiksi antara 9 kerajaan dan 7 lautan begitu dalam sehingga aneh jika tidak ada konflik. Semuanya, jaga sikapmu. Bagaimanapun, kita berada di wilayah orang lain. Jangan terlalu lancang. Kita hanya perlu menghancurkan aliansi alkimia dalam hal alkimia. Sang Taois berpakaian putih yang berada di depan berbicara dengan nada halus. Ya, umat. Tao segera menanggapi. Sang Taois berpakaian putih menatap 3 orang di belakangnya dan berkata, kali ini terserah kalian. Ketiga orang ini, 2 pria dan 1 wanita, semuanya tampak muda. Kedua pemuda itu memiliki ekspresi arogan di wajah mereka, sementara wanita itu memiliki ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli pada apapun. Paman Chongyun, jangan khawatir. Kami bertiga 100% yakin dengan kompetisi ini. Para jenius dari Liga Alkimia itu bahkan tidak layak disebut di mata kami, kata pemuda itu yang berkulit agak gelap. Dia mengenakan jubah Tao hitam dan putih dengan labu besar tergantung di pinggangnya. Kejeniusan Liga dan memang tidak layak disebut. Pemuda lain berkata dengan ringan. Dia tampak sangat kurus, tetapi matanya sangat tajam, bagaikan mata elang, dan semakin memperlihatkan kedalamannya. Sedangkan wanita muda itu, ada bekas luka yang tidak terlalu kentara di pipi kirinya, yang membuat wajahnya yang sudah tidak cantik menjadi kehilangan kilaunya dalam sekejap. Wanita itu tidak mengatakan apapun. Dia memandang orang-orang dari 9 negara dengan ekspresi dingin. Ketiga orang inilah yang akan berpartisipasi dalam pertarungan Daomen dan Mai kali ini. Mereka selalu menjaga profil rendah di Daomen dan Mai sebelumnya dan tidak pernah menunjukkan kemampuan mereka di hadapan siapapun. Saya Taois Chongyun, senang bertemu dengan kalian semua dari 9 negara. Sang Tao berjubah putih berdiri di atas pedang raksasa, memberi hormat kepada para tetua Tianjun dengan senyum tipis di wajahnya. Tetua Tianjun melangkah maju dan membungkuk sedikit. Saya Tianjun, semua orang dari Sekte Dao, saya minta maaf karena tidak datang menyambut Anda. Chongyun tersenyum tipis. Jadi, ini adalah Tetua Tianjun, salah satu dari 8 tetua Liga Dan. Kami merasa terhormat disambut oleh Tetua Tianjun secara langsung. Tetua Tianjun berkata dengan tenang, kami di Liga Dan selalu memperlakukan orang dengan sopan. Siapapun yang datang, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi tuan rumah yang baik dan tidak akan mengabaikan mereka dengan cara apapun. Pendeta Tao Chongyun mengangguk dan berkata, sudah lama saya mendengar bahwa aliansi alkimia 9 kerajaan pandai dalam bidang alkimia. Sekte Tao saya juga memiliki garis keturunan alkimia. Saya datang ke sini hari ini untuk berkunjung. Saya harap semua orang di aliansi alkimia akan bermurah hati memberi saya nasihat. Tetua Tianjun melirik ke arah banyak Taois di atas pedang raksasa, lalu berkata, aku tidak pantas menerima ajaranmu, tetapi bisakah kalian menyingkirkan pedang di bawah kakimu terlebih dahulu? Oh, pedang ini hanya alat transportasi kita. Apakah pedang ini menyinggung kalian semua dari 9 negara? Taois Chongyun bertanya dengan heran. Tianjun Sulao menggelengkan kepalanya. Bukan begitu,
hanya saja orang-orang di 9 kerajaan kita tidak memiliki temperamen yang baik. Jika seseorang menghunus pisau atau pedang di sini, itu mungkin akan menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Begitu kata-kata itu diucapkan, Pendeta Tao Chongyun dan para pendeta Tao lainnya tampak tidak senang. Penatua Tianjun memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak menyingkirkan pedang raksasa itu, orang-orang di 9 negara tidak akan bersikap sopan kepada mereka. Chongyun mendengus pelan, melambaikan tangannya, dan menyingkirkan pedang raksasa itu. Bagaimanapun, ini berada di wilayah 9 kerajaan. Sekalipun dia ingin bersikap sombong, dia tetap harus menahan diri. Jika dia bertindak terlalu jauh, hasilnya tidak akan baik. Kalian semua datang dari jauh, jadi sebaiknya kalian beristirahat beberapa hari sebelum membahas alkimia satu sama lain, kata Penatua Tianjun. Pendeta Tao Chongyun mengangguk, lalu segera mengikuti Tetua Tianjun, memimpin rombongan pendeta Tao ke kota Pinghai. Banyak prajurit dan alkemis di kota itu menaruh curiga kepada kaum Taois, dan banyak pula orang yang memandang mereka dengan jijik. Pendeta Tao Chongyun tampak biasa saja, berbincang dan tertawa dengan Tetua Tianjun, sama sekali mengabaikan berbagai pandangan dari orang-orang di 9 negara. Adapun para penganut Tao itu, tak peduli muda atau tua, mereka semua tampak tenang dan acuh tak acuh. Bahkan ketiga pemuda yang mengikuti Taois Chongyun dan terlihat cukup arogan terlihat begitu tenang dan kalem. Banyak orang termasuk Tianjun Sulao diam-diam memuji mereka. Meskipun mereka semua berasal dari 7 lautan, tidak semua orang dapat memiliki sikap setenang itu. Ini menunjukkan bahwa para Taois ini memiliki keterampilan yang sangat baik dalam mengolah ki mereka dan bukanlah tipe orang yang mudah kehilangan keseimbangan. Menyadari hal ini, Penatua Tianjun menjadi semakin khawatir. Apakah alkimia Qihai benar-benar tidak layak disebutkan? Kelompok Tao tinggal di penginapan yang telah disediakan aliansi alkimia untuk mereka, berencana untuk beristirahat selama 3 hari sebelum mengadakan kompetisi alkimia di kota Pinghai. Wah, apakah kamu akan berhasil? Di penjara bawah tanah terdalam di utara jauh, suara mumi tua itu terdengar sedikit mengejutkan. Fang Lin duduk bersila, dengan aura yang sangat menakjubkan terpancar dari tubuhnya. Gelombang energi internal yang kuat tidak dapat disembunyikan, memancar dari tubuhnya dan berkeliaran di sekitar Fang Lin. Fang Lin mengangguk, dan memfokuskan seluruh perhatiannya pada kultivasi, mencoba menerobos tingkatan kekuatannya saat ini dalam satu gerakan dan memasuki tulang spiritual tingkat ke-8. Terobosan sebelumnya terjadi di Ancient Demon Reach. Fang Lin membuat terobosan cepat dari alam Vena Roh ke levelnya saat ini. Hampir setengah tahun telah berlalu sejak Fang Lin meninggalkan Ancient Demon Reach, dan dia tidak pernah terburu-buru untuk menerobos. Sekarang semuanya telah membuahkan hasil dan wilayah kekuasaannya tidak dapat lagi ditekan, ia harus menerobos. Bagi Fang Lin sekarang, hal terpenting adalah memasuki alam Ling Yuan sesegera mungkin. Hanya dengan memasuki alam Ling Yuan dia dapat dianggap sebagai orang kuat sejati di antara 9 negara. Ledakan. Suara yang hanya bisa didengar Fang Lin terus bergema di tubuhnya. Ini adalah suara energi internalnya yang mendidih, yang menunjukkan Fang Lin akan berhasil menerobos wilayahnya. Tetapi pada saat ini, ekspresi Fang Lin berubah, dan jejak udara hitam mengalir keluar dari kedalaman mata Fang Lin. Tidak hanya itu, energi hitam yang sama tiba-tiba muncul di meridian seluruh tubuh Fang Lin, tanpa peringatan sama sekali. Tidak bagus. Fang Lin berpikir dalam hati. Dia tidak menduga sesuatu seperti ini akan terjadi. Ini adalah energi Ibel. Fang Lin sangat akrab dengannya. Ini adalah aura tubuh Ibel Long Jiankong. Fang Lin pasti tidak akan membuat kesalahan dalam mengidentifikasinya. Namun energi jahat ini muncul dalam tubuh Fang Lin, yang mana sangat bermasalah. Fang Lin memang telah diberi pil ajaib oleh Long Jiankong sebelumnya, dan benih Ibel muncul di tubuhnya, dan dia hampir menjadi tubuh Ibel kedua Long Jiankong. Namun kemudian, Long Jiankong diubah menjadi boneka oleh mumi tua, dan dia juga menggunakan kekuatan ramuan untuk melarutkan pil racun. Secara logika seharusnya tidak ada energi jahat dalam tubuhnya, namun kini muncul lagi. Wah, kenapa masih ada energi jahat di tubuhmu? Bukankah pil jahat sudah mengeluarkannya sepenuhnya? Kata mumi tua itu dengan sedikit terkejut. Fang Lin berkata dengan nada serius, aku juga tidak tahu. Aku sudah memeriksa dengan saksama sebelumnya dan tidak ada energi Ibel di tubuhku. Aku tidak tahu mengapa itu muncul ketika aku menerobos alam. Kamu dalam masalah sekarang. Mumi tua itu bergumam. Fang Lin mengerutkan kening, energi Ibel dalam tubuhnya meningkat, dan Fang Lin hendak menerobos, hampir setengah jalan menuju tingkat ke-8 tulang roh. Tetapi semakin dekat dia dengan terobosan, semakin cepat energi Ibel dalam tubuhnya tumbuh, terutama mata Fang Lin, yang hampir seluruhnya dipenuhi dengan energi hitam. Fang Lin menyadari bahwa jika dia terus menerobos, energi Ibel kemungkinan akan sepenuhnya menguasai tubuhnya, mengubahnya menjadi tubuh Ibel kedua. Ini tidak akan berhasil. Fang Lin akhirnya sampai sejauh ini.
Jika dia berubah menjadi Ibel saat ini, semuanya akan berakhir. Berhentilah menerobos. Jika kau terus melakukannya, tubuhmu akan hancur, kata mumi tua itu. Fang Lin tidak ragu sama sekali, menekan energi internalnya dan dengan paksa menghentikan terobosan. Engah, seteguk darah muncrat dari mulut Fang Lin, dan ekspresi kesakitan tampak di wajah Fang Lin. Fang Lin hendak berhasil melangkah ke tingkat ke-8 tulang roh, tetapi kejadian ini terjadi secara tiba-tiba. Fang Lin harus menghentikan terobosannya dan dengan paksa menarik kembali kaki yang telah melangkah masuk. Penghentian paksa terhadap terobosan semacam ini sangat merugikan bagi prajurit dan dapat dengan mudah mengakibatkan konsekuensi yang sangat serius. Fang Lin tidak peduli dengan hal-hal itu saat ini. Sekalipun menghentikan terobosan itu akan merugikan dirinya sendiri, dia harus berhenti. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan energi jahat menginfeksi seluruh tubuhnya. Benar saja, setelah menghentikan terobosan, laju pertumbuhan energi Ibel dalam tubuh tiba-tiba melambat dan tidak secepat sebelumnya. Fang Lin terus mengatur pernafasannya dan akhirnya menstabilkan dirinya. Wilayah kekuasaannya masih berada pada level ke-7 tulang roh dan dia tidak dapat memasuki level ke-8. Energi jahat dalam tubuhnya tidak lagi tumbuh dan tidak menimbulkan dampak besar pada Fang Lin. Pada saat itu, Fang Lin mengedarkan energi internalnya untuk membersihkan semua energi jahat di tubuhnya. Energi hitam di matanya lenyap sepenuhnya, dan ia memperoleh kembali kejernihannya. Fang Lin menghela napas panjang, wajahnya menunjukkan kelelahan dan sedikit ketakutan yang tersisa. Momen sekarang memang sangat berbahaya. Jika Fang Lin mengabaikan bahaya dan melangkah ke tingkat ke-8 tulang roh, tubuhnya mungkin telah sepenuhnya diserbu oleh roh jahat dan akan sulit untuk menyingkirkannya. Ada tatapan muram di mata Fang Lin, dan dia ingin memanggil boneka Ibel untuk menebasnya dengan pedang. Aku telah tertipu. Pil ajaib itu tidak mudah dikeluarkan, dan masih ada beberapa residu di tubuhku. Selama aku berhasil menembus alamku, kekuatan pil ajaib itu akan bekerja dan mengubahku menjadi tubuh Ibel, kata Fang Lin. Lalu apakah kau punya cara untuk melarutkan kekuatan pil ajaib di tubuhmu sepenuhnya? Tanya mumi tua itu. Fang Lin menggelengkan kepalanya, tidak ada solusi yang baik untuk saat ini. Aku hanya bisa mempertahankan kondisi ini untuk saat ini. Selama aku bisa menerobos, tidak akan terjadi apa-apa. Anda tidak bisa selalu gagal membuat terobosan, bukan? Anda tetap harus menyusun strategi untuk menghadapinya, kata mumi tua itu. Fang Lin mengangguk. Dia juga tahu bahwa ini bukanlah solusi. Jika kekuatan pil ajaib itu masih ada, wilayah kekuasaannya tidak akan bisa membaik. Dampaknya terlalu besar. Long Jiankong, otang pembawa sial ini, bahkan setelah berubah menjadi boneka, masih membuatku sakit kepala. Fang Lin berkata dalam hatinya. 3 hari kemudian, di kota Pinghai, kontes alkimia antara Liga Alkimia dan Sekte Qihai Dao akhirnya dimulai di tengah antisipasi semua orang. Di cabang Liga dan kota Pinghai, banyak orang berkumpul pada saat ini, semuanya ingin melihat kompetisi alkimia antara kedua tempat. Kudengar orang yang akan berpartisipasi dalam pertempuran dari Liga dan kita kali ini adalah Long Zixin, jenius alkimia kontemporer dari keluarga Long. Aku juga pernah mendengarnya, sepertinya Long Zixin memang ada. Ini akan menarik. Long Zixin jarang mengambil tindakan. Dengan seorang jenius seperti Long Zixin yang mengambil tindakan, kita pasti bisa memenangkan permainan ini. Ada juga Zhang Hongtian, jenius alkimia paling luar biasa di negara Tang saat ini, yang juga akan mewakili aliansi alkimia untuk bertarung melawan orang-orang di 7 lautan. Saya menduga Zhang Hongtian akan ada di sana. Dia adalah salah satu jenius alkimia terkuat di Liga Alkimia. Dia pasti punya tempat. Siapa orang ketiga? Orang ketiga tampaknya bernama Gao Yun. Gao Yun. Aku belum pernah mendengar tentangnya. Apakah Liga dan punya seorang jenius nomor 1? Aku tahu sesuatu. Gao Yun bukanlah orang yang tidak dikenal. Dia pernah menjadi orang yang bersinar di Liga dan kemudian dia diterima sebagai murid oleh orang penting. Sepertinya memang ada awan tinggi 10 tahun yang lalu, yang menyilaukan untuk sementara waktu, dan kemudian tidak ada suara. Ternyata orang ini, dia menghilang selama 10 tahun, tetapi tiba-tiba muncul sekarang. Aneh sekali. Tidak ada yang aneh dengan ini. Gao Yun ini pasti punya bakat yang hebat. Setelah diterima sebagai murid oleh orang penting, dia tidak menonjolkan diri dan baru sekarang muncul lagi. Tampaknya Liga dan kita memiliki peluang 100% untuk menang kali ini. Ketiga orang ini semuanya luar biasa. Sayang sekali, ada jenius lain di Liga dan kita yang tidak mampu bertarung kali ini. Kalau saja dia ada di sini. Diam, kau tidak boleh menyebut nama orang itu sekarang, atau kau bisa melanggar tabu. Pendeta Tao Chongyun duduk tegak di kursi, dan tetua Tianjun duduk di seberangnya. Keduanya berbincang dan tertawa, tampak sangat harmonis. Sudah hampir waktunya, kompetisi harus dimulai.
Pendeta Tao Chongyun meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Tianjun Sulao mengangguk, lalu mereka berdua berdiri bersamaan dan berjalan keluar. Pada saat ini, sudah ada kerumunan besar orang di luar, dan dimanapun Anda memandang, ada orang. Sebuah platform susunan ajaib telah dipersiapkan sejak lama dan berdiri di luar cabang Liga Dan. Orang-orang di bawah merasa sulit mendekati peron karena mereka terhalang 10 kaki jauhnya oleh kekuatan susunan sihir. Orang-orang dari 7 lautan dan Liga Dan mengikuti tetua Tianjun dan Taois Chongyun dan keluar. Lihatlah orang-orang dari 7 lautan ini. Apa yang mereka kenakan? Kau tidak mengerti ini. Di 7 lautan mereka, orang-orang ini semuanya penganut Tao. Pendeta Tao. Apa itu pendeta Tao? Yah, aku tidak bisa menjelaskannya. Bagaimanapun, tidak peduli apapun mereka hanyalah sekelompok orang barbar di luar negeri. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang dari Seven Seas. Benar-benar baru. Ketika perang antara dua tempat itu meletus, hal itu tidak akan menjadi hal baru lagi bagi Anda. Banyak orang membicarakannya. Beberapa orang dari 9 negara yang baru saja tiba di kota Qinghai baru-baru ini sangat penasaran dengan Taois Chongyun dan orang-orang lain dari 7 lautan, dan terus memperhatikan mereka. Pendeta Tao Chongyun dan anak buahnya menutup mata. Mereka telah lama terbiasa dengan tatapan orang-orang dari 9 negara. Bahkan ketika mereka mendengar beberapa diskusi yang memandang rendah mereka, orang-orang dari 7 lautan, mereka tidak peduli sama sekali dan berpura-pura tidak mendengarnya. Kesunyian. Tetua Tianjun berteriak. Suaranya tidak keras, tetapi dapat didengar di seluruh kota Qinghai. Ia juga memiliki keagungan tak terlihat yang membuat banyak prajurit dan alkemis di kota Qinghai merasa takut. Kota Qinghai yang tadinya ramai dan riuh, seketika menjadi sunyi senyap, terutama di cabang Liga Dan, semuanya sunyi senyap, semua orang terdiam. Pendeta Tao Chongyun yang berdiri di samping sedikit menggerakkan kelopak matanya. Orang tua Tianjun ini sedang berdemonstrasi. Teriakan tadi bahkan telah memengaruhi orang-orang dari 7 lautan. Kecuali Taois Chongyun dan 2 atau 3 tokoh kuat 7 lautan lainnya, semua orang memperlihatkan ekspresi ketakutan di wajah mereka, terpengaruh oleh tekanan dari lelaki tua Tianjun. Erlang Tianjun memiliki kultivasi yang luar biasa, sungguh mengagumkan. Taois Chongyun berkata, dan hanya dengan beberapa patah kata, dia menyelesaikan tekanan yang diberikan kepada orang-orang Qinghai. Apa kultivasi yang luar biasa? Aku hanya seorang lelaki tua yang akan segera meninggal. Maaf telah mempermalukan kalian semua dari 7 lautan. Tianjun Sulao berkata sambil tersenyum tipis. Sekarat, pendeta Tao Chongyun mencibir dalam hatinya. Orang tua ini memang tampak seperti akan mati, tetapi kultivasinya sungguh luar biasa. Bahkan di antara 7 lautan, dia bisa dianggap seorang master. Hari ini, aliansi alkimia kita sedang mengadakan kompetisi alkimia dengan Sekte Qinghai Dao di kota Qinghai. Kemenangan atau kekalahan tidak ada hubungannya dengan hal lain. Ini hanya sebuah kompetisi. Kalian semua adalah saksi dari kompetisi ini. Tetua Tianjun berkata dengan keras. Sudah lama saya mendengar bahwa Liga Dan memiliki banyak alkemis dan penuh dengan orang-orang berbakat. Sekte Qinghai Dao saya masih mengagumi mereka. Hari ini, saya datang ke sini untuk mempelajari keterampilan para alkemis Liga Dan. Saya harap Liga Dan bersedia memberi kami beberapa saran. Pendeta Tao Chongyun juga berkata. Setelah keduanya selesai berbicara, suasana di tempat kejadian menjadi sedikit panas. Meski kata-katanya terdengar bagus dan ini hanyalah sebuah kompetisi, kontes biasa, semua orang tahu bahwa kompetisi ini sama sekali tidak sesederhana itu. Itu terkait dengan wajah kedua tempat dan terlebih lagi dengan martabat dan prestise Liga Dan. Dan Alliance tidak boleh kalah dalam kompetisi ini. Jika mereka dikalahkan oleh Qinghai, akan semakin sulit bagi aliansi dan untuk berkembang di Qinghai. Yang paling penting adalah masalah wajah. Ini berada di wilayah 9 kerajaan dan juga wilayah aliansi Dan. Jika mereka kalah dari orang luar di wilayah mereka sendiri, belum lagi aliansi Dan sendiri, orang-orang di 9 kerajaan juga akan memarahi aliansi Dan. Dapat dikatakan bahwa jika Dan League benar-benar gagal kali ini, reputasi dan status yang telah dikumpulkan Dan League selama bertahun-tahun akan anjlok. Bagi Qinghai, kali ini mereka datang menyeberangi lautan dengan keyakinan penuh untuk menantang Liga Dan itu juga merupakan pertempuran yang sulit. Mereka diberi harapan besar oleh ketiga agama Qinghai dan memikul misi yang tidak dapat mereka gagalkan. Mereka harus benar-benar menghancurkan momentum dan kesombongan Dan League. Kedua belah pihak yakin akan kemenangan. Meskipun pertarungan belum dimulai, tapi bau mesiu sudah sangat kuat. 3 kompetisi, yang terbaik dari 3. Liga Alkimia dan Sekte Tao masing-masing mengirimkan 3 orang untuk bertarung, dan setiap orang hanya dapat bertarung 1 kali, kata Penatua Tianjun. Pendeta Tao Chongyun melangkah maju dan berkata, dalam kompetisi ini, tungku dan bahan obatnya sama. Tidak akan ada perbedaan. Kami berusaha untuk bersikap adil dan terbuka.
Ini adalah sesuatu yang telah dibicarakan kedua pihak. Masing-masing pihak mengirimkan 3 orang untuk bertarung, dan setiap orang hanya bisa bertarung 1 kali. Terlepas dari menang atau kalah, mereka tidak dapat mengambil tindakan lagi setelahnya. Tungku alkimia dan bahan obat-obatan sama persis demi keadilan, sehingga persaingan tidak akan kehilangan keadilan karena tungku alkimia atau bahan obat-obatan. Mendengar aturan ini, banyak orang dari 9 negara sedikit mengernyit. 1 orang hanya dapat bertarung dalam 1 pertempuran, jadi urutan orang yang dipilih untuk bertarung agak khusus. Hui Suzy, kamu akan bertarung di pertandingan pertama. Pendeta Tao Chongyun berkata kepada laki-laki yang sangat kurus dan murung itu. Hui Suzy mengangguk tanpa berkata sepatah kata pun, dan melompat ke platform lingkaran sihir dengan pedangnya. Hui Suzy mengenakan jubah Tao sederhana, memiliki perawakan kurus, mata yang dalam, dan perasaan muram di sekujur tubuhnya. Nanami, apa kau tidak punya siapa-siapa lagi? Kenapa kau membiarkan seorang pria kurus datang ke sini untuk mempermalukan dirimu sendiri? Saudaraku, apa yang kau katakan itu salah. Kau tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Mungkin pria kurus ini cukup cakap. Hahaha, aku benar-benar khawatir orang ini akan pingsan saat memurnikan ramuan itu. Kiahai benar-benar tempat yang biadab. Orang ini sama sekali tidak terlihat seperti seorang jenius dalam bidang alkimia. Melihat Hui Suzy naik panggung, banyak orang dari 9 negara melontarkan komentar sinis. Namun, kebanyakan orang dari 9 negara tidak meremehkan Hui Suzy. Meskipun Hui Suzy tampak tidak mencolok, karena Qihai mengirimnya sebagai kandidat untuk bertempur, Hui Suzy pasti memiliki kualitas yang luar biasa. Meremehkan lawan adalah hal paling bodoh yang bisa dilakukan. Titik. Hui Suzy berdiri di panggung tinggi dengan ekspresi acuh tak acuh, sama sekali mengabaikan tatapan dan diskusi orang-orang dari 9 negara di bawah. Bahkan ada sedikit kesombongan dalam ekspresinya, seolah-olah dia tidak menganggap serius siapapun. Penatua Tianjun memandang Hui Suzy, sedikit mengernyit, lalu menatap 3 orang di belakangnya. Di belakang Penatua Tianjun berdiri 3 orang muda, juga seorang wanita dan 2 pria. Wanita itu tak lain adalah Long Zixin, orang paling berbakat saat ini dalam keluarga Long. Kali ini, kompetisi alkimia antara Liga Alkimia dan Qihai sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Meskipun Liga Alkimia penuh percaya diri, mereka masih harus membiarkan orang-orang yang paling cakap bertarung. Sebagai talenta muda paling menonjol di Liga dan saat ini, Long Zixin secara alami akan menjadi salah satu kandidat untuk bertarung, dan semua orang juga berpikir bahwa dia adalah orang yang paling aman. Selama Long Zixin bertarung, dia pasti bisa memimpin dan memenangkan permainan. Dari 2 pria yang berdiri di samping Long Zixin, salah satunya sedikit lebih muda, tampak berusia 20-an. Dia mengenakan jubah putih, memiliki wajah tampan dan tampak sangat heroik. Dia tidak tampak seperti seorang alkemis, tetapi lebih seperti seorang sarjana. Orang ini adalah Zhang Hongtian, jenius alkimia paling menonjol di kerajaan Tang. Dari segi reputasi, dia tidak jauh kalah dengan Long Zixin. Zhang Hongtian pernah menjadi murid Tianjun Sulao. Kemudian, dia terjebak di situs kuno selama 3 tahun saat menjelajahinya. Setelah dia melarikan diri, prestasinya di bidang alkimia meningkat pesat. Keputusan untuk memilih Zhang Hongtian sebagai salah satu kandidat pertempuran juga dibuat setelah pertimbangan matang oleh para pemimpin puncak Liga Dan. Pencapaian Zhang Hongtian dalam alkimia tidak kalah dengan Long Zixin, dan ia juga memiliki metode alkimia kuno yang sangat luar biasa. Dengan mempertimbangkan hal ini, para pemimpin puncak aliansi alkimia memutuskan Zhang Hongtian sebagai salah satu kandidat untuk pertempuran tersebut. Orang lainnya sedikit lebih tua, sekitar 30 tahun, dengan penampilan dan temperamen biasa saja. Dia adalah tipe orang yang tidak akan diperhatikan jika berada di tengah keramaian. Nama orang ini adalah Gao Yun. 10 tahun yang lalu, dia sangat menonjol di Liga Dan, tetapi dia segera menghilang. Dia baru muncul kembali baru-baru ini dan langsung terpilih sebagai salah satu kandidat untuk pertempuran tersebut. Banyak orang di Liga Alkimia tidak mengerti mengapa mereka membiarkan seseorang yang telah menghilang selama bertahun-tahun bersaing dengan orang-orang di 7 lautan. Ada begitu banyak jenius di Liga Alkimia, bukankah lebih baik memilih orang lain? Namun, beberapa tetua setuju dengan Gao Yun dan, melawan segala rintangan, memutuskan untuk memilihnya sebagai kandidat untuk bertarung. Fakta bahwa dia bisa mendapat penegasan dari beberapa tetua menunjukkan bahwa Gao Yun pasti luar biasa. Tetapi bagaimanapun juga, dia sudah lama tidak muncul di depan publik, hal ini membuat orang-orang merasa sedikit tidak nyaman. Pada saat ini, 7 lautan telah mengirim Hui Suzy sebagai orang pertama yang bertarung, dan di antara ketiganya dari Liga Dan, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi yang pertama bertarung. Siapa di antara kalian bertiga yang akan menjadi orang pertama yang bergerak dan mempelajari keterampilan rekan-rekan muridmu dari 7 lautan?
Penatua Tianjun bertanya pada Long Zixin dan dua orang lainnya. Long Zixin sangat ingin mencoba, dan tampaknya ingin menjadi orang pertama yang bergerak dan bersaing dengan Huixuzi. Gao Yun tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak peduli. Tidak masalah siapa yang naik panggung lebih dulu. Zhang Hongtian tersenyum dan berkata, aku akan menjadi orang pertama yang bertarung. Gadis keluarga Long adalah kartu truf kita, dan pencapaian saudara Gao jauh lebih tinggi dariku. Aku tentu akan menangani pertempuran pertama ini. Gao Yun masih memiliki ekspresi kosong di wajahnya, dan tidak bereaksi terhadap kata-kata Zhang Hongtian. Namun, Long Zixin tidak senang akan hal itu tidak, sebaiknya aku keluar dulu. Zhang Hongtian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum Nona Long, harap bersabar. Anda tidak perlu bertarung dalam pertempuran pertama ini. Akan ada orang-orang yang lebih kuat nanti, dan Anda harus menghadapi mereka. Tetua Tianjun mengangguk dan berkata, kalau begitu, Hongtian, kamu harus keluar dan berjuang untuk awal yang baik bagi Liga dan kita. Zhang Hongtian mengepalkan tinjunya ke arah Tianjun Sulao, lalu melayang dan mendarat di panggung lingkaran sihir dengan cara yang sangat elegan. Ternyata orang pertama yang bertarung adalah Zhang Hongtian. Tampaknya pertandingan pertama ini akan menjadi kemenangan yang pasti. Benar sekali, asal kita menang 2 dari 3 pertandingan ini, itu sudah cukup. Meskipun aku tidak yakin dengan level Gao Yun, tetapi dengan Long Zixin dan Zhang Hongtian di sini, Liga dan kita pasti tidak akan kalah. Melihat orang pertama dari Liga dan yang turun ke lapangan adalah Zhang Hongtian, banyak orang di bawah mengangguk berulang kali, percaya bahwa tidak akan ada masalah dalam pertandingan ini. Khususnya, sejumlah besar orang dari Kerajaan Tang berkumpul di bawah. Zhang Hongtian juga seorang jenius dari Kerajaan Tang, yang menimbulkan sorak-sorai. Zhang Hongtian berdiri di panggung tinggi lingkaran sihir, dengan senyum lembut di wajahnya, dan memberi hormat kepada Huixuzi di seberangnya. Saya Zhang Hongtian dari Liga dan saya merasa terhormat bertemu dengan saudara Tao ini. Namun, Huixuzi memiliki ekspresi acuh tak acuh dan tidak menunjukkan reaksi apapun, tampak sangat dingin dan sombong. Sikapnya segera membangkitkan ketidakpuasan rakyat 9 negara, dan mereka semua menuduh Huixuzi terlalu sombong dan kurang memiliki etika. Anak ini terlalu sombong. Dia bahkan tidak menganggap serius kejeniusan alkimia dari 9 kerajaan kita. Dasar orang barbar, dia bahkan tidak tahu sedikit pun tentang etika. Kalau dia kalah, dia tidak akan sombong lagi. Penatua Tianjun berdiri dan menempelkan kedua tangannya, memberi isyarat kepada semua orang agar berhenti membuat keributan. Setelah semua orang tenang, dia berkata kepada dua orang di panggung, pada ronde pertama, kalian masing-masing akan memurnikan pil hati giok dalam 3 batang dupa. Ketika 3 batang dupa habis terbakar, kalian harus berhenti terlepas dari apakah kalian berhasil atau tidak. Jika kalian gagal memurnikannya dalam batas waktu, kalian akan langsung dinilai sebagai pecundang. Jika kalian berdua menyelesaikannya dalam batas waktu, pemenangnya akan ditentukan oleh kualitas pil. Pil Jade Heart merupakan pil kelas 5 yang bermutu sedang. Tidak terlalu sulit untuk memurnikannya di antara pil kelas 5, tetapi juga tidak mudah untuk memurnikannya. Namun, waktu 3 batang dupa masih cukup ketat untuk memurnikan pil jantung giok. Banyak ahli alkimia yang tidak memiliki cukup pengalaman mungkin tidak dapat memurnikan pil hati giok dalam 3 batang dupa. Di depan Zhang Hongtian dan Huixuzi, masing-masing dari mereka memiliki tungku alkimia hijau, keduanya memiliki kualitas luar biasa dan tidak ada perbedaan sama sekali. Adapun bahan-bahan obatnya, semuanya telah dipersiapkan sejak lama, dan orang-orang dari Qihai telah memeriksanya dan memastikan tidak ada masalah. Huixuzi tidak berkata apa-apa dan langsung mulai memurnikan ramuan itu. Tindakannya itu menimbulkan ledakan seru. Huixuzi hanya mengangkat tangan kirinya, dan api kemasan mengalir keluar, menyebar ke seluruh tungku alkimia, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat panas. Dengan mata terbuka, seseorang dapat melihat bayangan samar monster terbang dalam nyala api kemasan, melebarkan sayapnya dan bersiap untuk terbang. Tidak diragukan lagi bahwa api ramuan kehidupan jiwa yang dimiliki Huixuzi diambil dari api binatang buas monster. Sangat luar biasa dan memiliki sedikit aura monster purba. Tidak hanya itu, api lain muncul di tangan kanan Huixuzi, hitam seperti tinta, gelap dan pekat. Orang barbar dari 7 lautan ini ternyata memiliki 2 jenis api ramuan kehidupan jiwa. Itu cukup mengesankan. Kurasa banyak ahli alkimia di 9 kerajaanku tidak memiliki 2 jenis api alkimia jiwa kehidupan. 2 jenis api pil kehidupan jiwa juga disertakan, dan 2 jenis api pil kehidupan jiwa ini tampaknya luar biasa. Terutama api hitamnya. Aku belum pernah melihat api seperti itu sebelumnya. Begitu Huixuzi bergerak, 2 jenis api ramuan kehidupan jiwa dilepaskan. Kedua nyala api itu memenuhi kuali, dengan warna hitam dan emas yang saling bertautan. Mereka pada awalnya adalah 2 api yang sangat berbeda,
tetapi saat ini mereka tampak sangat harmonis, tanpa konflik sama sekali. Di bawah pembakaran dua api ramuan kehidupan jiwa, tungku ramuan hijau dengan cepat menjadi sangat panas, dan seluruh tubuh berubah sedikit merah, yang merupakan tanda bahwa suhunya sudah sangat tinggi. Orang yang dikirim oleh Qihai memang luar biasa. Namun, meskipun pil api kehidupan jiwa itu bagus, bukan berarti pencapaianmu dalam alkimia akan sangat tinggi. Zhang Hongtian berkata dalam hatinya, dan juga menunjukkan apinya sendiri. Zhang Hongtian hanya memiliki satu jenis api ramuan kehidupan jiwa, yang juga sangat bagus, tetapi masih jauh lebih lemah daripada dua jenis api ramuan kehidupan jiwa milik Huixuzi. Karena Zhang Hongtian tidak terlalu memperhatikan api ramuan kehidupan jiwa, dia lebih memperhatikan penyempurnaan keterampilan alkimia daripada mengandalkan kekuatan eksternal. Pada saat ini, kompetisi telah resmi dimulai. Kedua lelaki itu masing-masing memamerkan api ramuan kehidupan jiwa mereka, lalu memasuki tahap pembuatan obat dan pemurnian ramuan tersebut. Mulai saat ini, keterampilan alkimia sejati kedua orang akan diuji, dan akan mudah untuk melihat siapa yang lebih baik. Huixuzi mengambil sedikit keuntungan karena dia bertindak lebih dulu. Selain itu, ia memiliki dua jenis api ramuan kehidupan jiwa, jadi ia sedikit lebih maju dari Zhang Hongtian dalam kemajuan. Namun, Zhang Hongtian sama sekali tidak panik, dan langkah-langkah alkimia masih dilakukan dengan tertib, dan dia tampaknya tidak berusaha mengejar kemajuan Huixuzi. Di bawah peron, setiap pasang mata tertuju pada dua orang yang ada di peron. Meskipun banyak orang yang hadir bukanlah alkemis dan tidak dapat benar-benar memahami situasi di lapangan, hal itu tidak menghentikan mereka dari rasa gugup menghadapi kompetisi ini. Para alkemis yang hadir dapat melihat beberapa triknya, tetapi karena ini adalah kompetisi langsung, mereka tidak berani berbicara dengan keras dan hanya dapat menjelaskan dengan suara sangat pelan kepada para prajurit di sekitar mereka yang tidak begitu mengerti. Tetua Tianjun dan Taois Chongyun berdiri di luar cabang Liga Dan. Keduanya tampak tenang, seolah tidak terlalu ambil pusing dengan kompetisi pertama ini. Orang-orang dari gerbang Nanamido tidak tampak khawatir, terutama pemuda berkulit gelap dengan labu dan wanita dengan bekas luka di wajahnya. Mereka bahkan tidak melihat ke arah platform susunan ajaib dan tampak acuh tak acuh. Itu orang barbar dari luar negeri. Aku tidak menyangka dia punya beberapa keterampilan. Keterampilan dasarnya dalam alkimia sangat solid. Memang sangat kokoh dan tidak ada cacat sedikit pun. Tetapi jika demikian halnya, mustahil untuk menang melawan Zhang Hongtian. Benar sekali. Dalam hal keterampilan dasar, Zhang Hongtian jelas tidak lebih lemah darinya. Banyak alkemis dari Liga Dan mengatakan bahwa mereka mengagumi Huixuzi, tetapi mereka masih yakin bahwa Zhang Hongtian dapat menang. Pada saat ini, Huixuzi tiba-tiba mengangkat tangannya dan membuat gerakan yang agak aneh. Zhang Hongtian sedikit mengernyit saat melihat postur Huixuzi. Apa yang akan dia lakukan? Huixuzi meletakkan tangannya di tungku alkimia dan mulai menggerakkannya di sepanjang lintasan tertentu. Dua jenis api terlihat di sekitar tungku alkimia, dan mereka mulai mengalir bersama tangan Huixuzi. Untuk sesaat, api emas dan api hitam menyatu sepenuhnya, membentuk pola yang aneh. Setengah emas, setengah hitam, bagaikan dua ikan cantik, yang kepalanya saling terhubung dengan ekornya, tampak cantik sempurna. Adegan ini membuat Zhang Hongtian berubah warna, dan juga membuat banyak alkemis di bawah takjub. Bahkan sesepuh Tianjun yang selalu tenang dan kalem pun memperlihatkan sedikit keterkejutan dan melirik ke arah Taois Chongyun di sampingnya. Metode Tao memang luar biasa, kata Penatua Tianjun. Pendeta Tao Chongyun tersenyum tipis. Metode ini tidak jarang di sekte Tao saya, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya di 9 kerajaan. Perkataan ini agak ironis, menuduh orang-orang di 9 negara bersikap bodoh. Meski sangat samar, Tetua Tianjun masih bisa mendengarnya, tetapi dia tidak mempermasalahkannya dengan Taois Chongyun. Apakah ini alkimia dari sekte Qihai Dao? Memang sangat berbeda dari 9 negara kita. Alkimia macam apa ini? Kelihatannya aneh sekali. Gambar dua warna Pisces itu terlihat cukup menarik. Bangsa barbar 7 lautan hanya tahu cara menggunakan beberapa metode yang mencolok. Api ramuan kehidupan jiwa berubah menjadi dua ikan, menyatu satu sama lain, namun independen satu sama lain. Di tengah pemandangan yang indah itu, bahan-bahan obat dalam tungku ramuan disempurnakan secara menyeluruh, dan kekuatan obat esensial pun dilepaskan. Dalam waktu singkat, kedua pil yang belum terbentuk itu berkumpul bersama di dalam ikan yang menyala-nyala itu dan terus mengalir bersama ikan yang menyala-nyala itu. Pada setiap peredarannya, kedua pil tersebut terbentuk, dan kehadiran kedua pil ini menambahkan keindahan yang berbeda pada Flame Pisces, membuatnya tampak semakin sempurna, seolah-olah Flame Pisces sendiri membutuhkan dua pil untuk memperindahnya. Sungguh efisiensi yang cepat, hanya butuh waktu kurang dari 2 batang dupa untuk mulai mengembun menjadi bentuk yang diinginkan. Metode ini tampaknya dapat meningkatkan efisiensi alkimia. Tidak hanya itu,
Tampaknya metode alkimia ini dapat sepenuhnya memurnikan esensi bahan obat. Memang, dilihat dari warna pilnya, pil itu memang sangat murni. Zhang Hongtian merasakan tekanan pada saat ini, karena kemajuan pihak lain jauh di depannya, dan jika ini terus berlanjut, keadaan pikirannya akan terpengaruh. Zhang Hongtian baru saja mengangkat tangan kirinya, dan api yang awalnya berada di luar tungku alkimia semuanya mengalir ke dalam tungku alkimia. Segera setelah itu, Zhang Hongtian membuat serangkaian segel, dan api melesat ke langit dari tungku alkimia seperti naga api yang berkelok-kelok. Dapat dilihat dengan mata terbuka bahwa sebenarnya ada dua pil yang mengembun menjadi bentuk di mata naga api. Mereka terletak di posisi mata naga api, yang seperti sendewa akhir. Melihat ini, Huik Suzi sedikit mengernyit, mendengus pelan, dan kedua ikan api itu tiba-tiba membubung tinggi, mencoba mengguncang naga api milik Zhang Hongtian. Ini, bisakah ramuan itu dibuat dengan cara ini? Banyak prajurit yang tidak tahu apa-apa tentang alkimia bertanya dengan heran. Kompetisi alkimia terkadang lebih berbahaya daripada kompetisi seni bela diri. Pertarungan semacam itu bukanlah hal yang aneh dalam kompetisi alkimia. Tetapi hanya alkemis yang sangat percaya diri yang berani melakukan hal seperti itu. Pria kurus dari Qihai ini benar-benar mencari kematian. Dia berani memprovokasi Zhang Hongtian. Beri dia pelajaran yang baik dan biarkan dia tahu betapa bodohnya dia. Banyak alkemis di bawah ini mengejek Huik Suzi ketika mereka melihat bahwa dia benar-benar mendesak ikan api kembar untuk menghadapi naga api milik Zhang Hongtian. Mereka mengira Huik Suzi benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Di atas panggung, Zhang Hongtian sama sekali tidak panik saat melihat lawan memimpin serangan. Dengan tangannya yang berterbangan, naga api itu meraung dan menyemburkan api yang besar. Itu hanya hal sepele. Huik Suzi mendengus dingin, dan kedua ikan api itu berputar-putar, menyerap semua api yang dimuntahkan oleh naga api. Adegan ini membuat Zhang Hongtian sedikit ketakutan, dan juga mengejutkan banyak alkemis di bawah. Sepertinya orang barbar dari 7 lautan ini punya beberapa trik tersembunyi. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakannya. Zhang Hongtian tidak berani ceroboh, tahu bahwa lawan ini tidak mudah untuk dihadapi. Saat naga api itu membubung ke langit, ia menyerbu langsung ke arah dua ikan yang menyala-nyala itu. Ini adalah konfrontasi langsung, dan ini juga merupakan langkah yang sangat berbahaya. Begitu keduanya bertabrakan, kemungkinan besar keduanya akan menderita kerugian, dan tak seorang pun akan mampu memurnikan pil hati giok. Tetapi pada saat ini, Huik Suzi sudah mengambil inisiatif untuk memprovokasi. Jika Zhang Hongtian tidak menerima tantangan dan terus menyerah, 9 negara akan kehilangan muka. Ayo, Huik Suzi mencibir saat melihat naga api meraung ke arah ikan kembarnya yang menyala-nyala. Ikan kembar yang menyala itu terus bergerak maju tanpa mundur. Untuk sesaat, banyak sekali mata yang menyaksikan konfrontasi ini, dan beberapa orang dari 9 negara menunjukkan kekhawatiran. Adapun orang-orang dari Qihai Daomen, mereka semua tampak sangat percaya diri dan sama sekali tidak mengkhawatirkan Huik Suzi. Naga api dan ikan api bertabrakan satu sama lain, tiba-tiba kobaran api yang membakar tampak meledak, menjalar ke segala arah, membuat semua orang berseru kaget. Banyak orang bahkan berlarian ke segala arah karena takut api yang menjalar akan menimpa mereka. Ayo kabur, pil api jiwa kehidupan tidak bisa melukai orang. Seorang alkemis berkata dengan nada meremehkan saat dia melihat para prajurit yang melarikan diri. Setelah mendengar hal itu, para prajurit berhenti karena malu dan tidak lagi melarikan diri seperti orang bodoh. Namun, pemandangan api yang menjalar kemana-mana memang agak mengerikan, seolah-olah kiamat telah tiba dan hendak membakar semua yang ada di sekitarnya. Seluruh platform susunan sihir itu sepenuhnya ditutupi oleh jiwa dan api kehidupan kedua orang itu, dan mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam dari luar. Banyak orang membuka mata spiritual mereka, dan mampu melihat situasi di platform lingkaran sihir melalui api. Bagaimana ini mungkin? Beberapa prajurit dari 9 kerajaan terkejut dan berkata tidak percaya. Ada apa? Apa yang terjadi di sana? Beberapa pendekar yang tingkat kultivasinya rendah, yang tidak memiliki mata rohani dan karena itu tidak dapat melihat keadaan di dalam, dengan cemas bertanya kepada para pendekar yang mata rohaninya telah terbuka. Naga api Zhang Hongtian akan runtuh. Seseorang berkata dengan enggan. Mendengar ini, para prajurit dan alkemis dari 9 negara yang hadir semuanya terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah Zhang Hongtian akan kalah dalam pertarungan alkimia ini? Si tua Tianjun mengernyit sedikit. Dengan tingkat kultivasinya yang tinggi, dia secara alami dapat melihat dengan jelas situasi di platform lingkaran sihir. Saat ini, Zhang Hongtian memang tidak optimis, dan naga api itu berada di ambang kehancuran. Di sisi lain, meskipun Pisces api Huik Suzi juga sangat terpengaruh, apinya redup dan bentuk Pisces sedikit tidak sempurna, tetapi tidak ada tanda-tanda runtuh dan masih dapat dipertahankan. Tampaknya dalam kompetisi pertama ini,
Sekte Kihaiku bisa menjadi yang pertama memimpin. Pendeta Tao Chongyun di samping berkata sambil tersenyum. Metode Tao memang luar biasa. Tianjun Sulao berkata dengan ringan, ekspresinya tidak terlalu bagus. Jika mereka kalah pada pertandingan pertama, itu akan menjadi pukulan besar bagi moral 9 negara. Lagi pula, jika mereka kalah di permainan pertama, tidak akan ada jalan keluar untuk 2 permainan berikutnya. Mereka harus menang. Jika tidak, jika Liga Dan kalah 1 kali lagi, maka ia akan kalah total dan tidak akan pernah mampu lagi berdiri tegak. Semua orang dari Liga Dan yang hadir juga memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka, dan banyak dari mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Nampaknya mereka kemungkinan besar akan kalah pada pertandingan pertama. Di Kihai Daomen, beberapa anggota Daomen menunjukkan ekspresi bangga. Walau mereka tidak mengatakan apa-apa, dari ekspresi mereka terlihat bahwa mereka sangat bangga. Lagi pula, pada pertandingan pertama ini, Huixuzi hampir pasti menang. Api yang menyebar di platform lingkaran sihir menghilang, dan situasi di platform itu terungkap dengan jelas kepada semua orang. Wajah Zhang Hongtian tampak agak pucat, dan naga api yang melayang di atas tungku alkimia di depannya sudah diambang kehancuran. 2 pil yang telah berubah menjadi mata naga itu belum sepenuhnya mengembun menjadi bentuk aslinya, seolah-olah baru saja terkena benturan. Sementara itu, di pihak Huixuzi, 2 ikan yang menyala-nyala masih beredar, dan 2 pil yang tersebar di antara ikan itu kini hampir terbentuk, dengan semburat aroma pil yang mengepul darinya. Dengan cara ini, pemenangnya langsung jelas. Orang-orang dari 9 negara mengeluarkan serangkaian desahan dan suara enggan. Bahkan para prajurit yang tidak begitu mengerti dapat melihat bahwa pada dasarnya sulit untuk memenangkan kompetisi pertama ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Zhang Hongtian dirugikan? Ini seharusnya tidak terjadi. Kami kalah. Kami tidak bisa memenangkan pertandingan pertama ini. Betapa menyebalkannya. Kita akan kalah dari bangsa barbar 7 lautan. Aku tidak bisa menerima ini. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Orang-orang dari 9 negara berbicara satu demi satu, masing-masing dari mereka sangat tidak mau dan menggertakkan gigi. Kalah dari orang lain tak masalah, tapi kalah dari seseorang dari Nanami adalah sesuatu yang tak bisa ditoleransi oleh siapapun dari 9 bangsa. Pada saat ini, orang-orang yang paling bahagia tidak diragukan lagi adalah mereka yang berasal dari Kihai Daomen. Melihat Huixuzi telah sepenuhnya menang, mereka semua tersenyum. Sepertinya alkimia sekte saya masih lebih baik. Bukankah begitu? Apa yang disebut jenius dari Liga Dan tidak lebih dari ini. Metode alkimia Tao saya adalah yang ortodoks. Setelah mendengarkan pernyataan Sang Taois, para alkemis Liga Dan sangat marah hingga mereka ingin bergegas dan bertarung dengan mereka. Ditertawakan dan dipandang rendah oleh orang luar di wilayah Anda sendiri adalah perasaan yang sangat tidak tertahankan. Tetua Tianjun pun memasang wajah jelek, dan menatap dingin ke arah para Taois itu. Guru, dalam pertandingan pertama ini, Sekte Tao saya menang tanpa ragu-ragu. Pendeta Tao Chongyun berkata dengan sedikit rasa bangga dalam kata-katanya. Penatua Tianjun tidak berbicara, tetapi melihat ke platform lingkaran sihir. Saya harus tetap tenang. Kalau tidak, saya pasti kalah dalam kompetisi ini. Zhang Hongtian berkata dalam hati pada dirinya sendiri. Dia tidak berkecil hati sama sekali karena berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimanapun, Zhang Hongtian adalah jenius alkimia muda paling menonjol di kerajaan Tang saat ini, dan dia juga seorang veteran yang berpengalaman. Dia pernah menghadapi situasi ini sebelumnya. Sekalipun dia tertekan pada konfrontasi sebelumnya dan hampir gagal dalam alkimia, dia tidak benar-benar gagal dan masih mampu bertahan. Pada saat ini, Zhang Hongtian berusaha sekuat tenaga menstabilkan naga api dan ingin memasukkan kedua pil ke dalam tungku untuk pemurnian lebih lanjut. Namun tanpa diduga, Huixuzi melancarkan serangan lainnya. Pisces yang menyala-nyala datang menderu dengan momentum yang lebih besar, seolah-olah mereka sama sekali tidak khawatir bahwa ramuan mereka sendiri akan terpengaruh. Melihat ini, wajah Zhang Hongtian berubah muram. Dia menggertakkan giginya dan membanting tungku alkimia. Suara tumpul terdengar, dan kekuatan tak terlihat menyebar, melindungi ramuan Zhang Hongtian. Pisces api memengaruhi kekuatan tak kasat mata ini dan kemudian mundur tanpa dapat berhasil. Tetapi kemajuan Zhang Hongtian terpengaruh lagi, dan ia semakin tertinggal dari Huixuzi. Betapa tercelanya, mereka sudah jauh di depan, tapi masih saja mau mengganggu kita. Orang-orang Kihai memang tidak tahu malu. Saya berharap Zhang Hongtian bisa tetap stabil. Tidak sepenuhnya tanpa harapan. Banyak alkemis melotot ke arah Huixuzi, bahkan ada yang mengumpatnya keras-keras, menyebutnya hina dan tak tahu malu. Namun sebenarnya mereka juga paham bahwa praktik ini tidaklah begitu tercela, melainkan merupakan sesuatu yang kerap terjadi pada saat kompetisi alkimia. Tapi sekarang,
Zhang Hongtian sudah ada di belakang Huixuzi, dan Huixuzi masih ingin mengganggunya, yang mana itu terlalu berlebihan. Selain itu, Huixuzi berasal dari 7 lautan, jadi dia secara alami akan ditolak dan dibenci oleh orang-orang di 9 negara. Keringat muncul di dahi Zhang Hongtian. Kemajuannya terpengaruh sekali lagi. Mustahil baginya untuk mengatakan bahwa dia tidak panik. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenius dalam bidang alkimia di dunia. Dia memiliki keterampilan yang luar biasa dan kondisi pikirannya tidak mudah terpengaruh. Pada saat ini, Zhang Hongtian menenangkan pikirannya dan memusatkan seluruh energinya untuk memurnikan pil. Ia ingin menggunakan metode alkimia kuno untuk mempercepat efisiensi alkimia, setidaknya agar tidak tertinggal terlalu jauh dari Huixuzi dalam perkembangannya. Tetapi pada saat ini, Huixuzi mengarahkan jarinya ke tungku alkimia miliknya, dan tiba-tiba sebuah aliran air hijau menderu masuk. Tidak bagus. Zhang Hongtian terkejut dan segera menamparkan tungku alkimia, ingin melawan dengan api alkimia kehidupan jiwa. Bisakah kamu menghentikannya? Huixuzi mencibir, dengan sedikit tatapan dingin di matanya. Ledakan. Aliran air hijau mengalir deras ke arahnya. Walaupun Zhang Hongtian menggunakan api ramuan jiwa kehidupannya untuk menahannya, dia tetap tidak mampu menghalanginya sepenuhnya. Tungku ramuan terkena dampak dan ramuan tersebut sangat terpengaruh. Tungku alkimia di depan Huixuzi tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya, menjadi redup dan bahkan menunjukkan retakan. Adegan ini mengejutkan semua orang, terutama para alkemis berpengalaman, semuanya tercengang. Orang ini benar-benar bisa menggunakan Dingki. Tidak mungkin. Bagaimana Dingki bisa dimobilisasi? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Lihatlah tungku alkimia Huixuzi. Tampaknya energi kuali memang telah habis. Orang ini sangat kejam. Kuali itu memiliki auranya sendiri, yang terkandung di dalamnya. Terutama kuali-kuali kuno itu, yang telah melalui penyempurnaan waktu, dan auranya bahkan lebih intens dan menakjubkan. Para alkemis mengetahui keberadaan Dingki, tetapi sangat sedikit orang yang dapat mengendalikannya. Kecuali mereka adalah seorang jenius yang terlahir dengan kemampuan membuat alkimia dan memiliki kecocokan alami dengan tungku alkimia, mereka dapat menanggapi Dingki. Jika tidak, alkemis biasa, bahkan jika mereka mengetahui keberadaan Dingki, tidak dapat menggunakannya sama sekali. Lagi pula, Dingki tidak bisa digunakan sembarangan. Dingki setara dengan vitalitas kuali alkimia, seperti kekuatan internal seorang prajurit. Jika sudah habis, prajurit itu tidak akan berguna lagi. Jika ki kuali telah habis, maka akan sulit untuk memproduksinya lagi. Jadi, secara umum, tungku dengan ki kuali yang telah habis pada dasarnya tidak berguna. Misalnya, seni surgawi 9 kuali yang dipraktikkan Fang Lin adalah menyerap energi kuali untuk meningkatkan kemampuannya. Itu sangat sombong, dan setiap kali dia berlatih dan menyerapnya, kuali berkualitas tinggi akan dibuang. Untuk mengganggu proses alkimia Zhang Hongtian, Huixuzi tidak ragu untuk menggunakan semua energi di tungku alkimia miliknya. Ini memang kejam. Setidaknya dalam aliansi alkimia, tidak seorang pun akan melakukan hal ini selama kompetisi alkimia biasa. Huixuzi melirik tungku alkimia di depannya yang sudah kehabisan minyak. Dia tidak peduli sama sekali. Dia membungkus pil itu dengan 2 ikan api dan terus memurnikannya secara langsung tanpa memerlukan tungku alkimia. Tetapi situasi di tempat Zhang Hongtian cukup buruk. Salah satu dari kedua pil itu pecah dan tidak dapat dimurnikan menjadi pil. Zhang Hongtian memiliki ekspresi muram dan hanya bisa tersenyum pahit. Dia ditakdirkan gagal kali ini. Dengan hanya 1 pil tersisa, dia tidak dapat mengalahkan Huixuzi apapun yang terjadi. Kedua pil Huixuzi hampir terbentuk. Meskipun kualitasnya rata-rata, mereka masih jauh melampaui Zhang Hongtian dalam hal kuantitas. Menggunakan Dingki untuk menyerangku memang cara yang cerdas. Aku, Zhang Hongtian, secara alami tidak sebaik dirimu. Zhang Hongtian berkata dalam hatinya. 3 batang dupa hampir terbakar, dan moral orang-orang dari 9 negara sedang rendah. Mereka benar-benar hancur karena mereka semua tahu bahwa kompetisi ini pada dasarnya adalah suatu kekalahan. Di tempat Huixuzi, aroma ramuan memenuhi udara dan semburan asap putih mengepul dari api. Jelaslah bahwa dia telah berhasil memurnikan pil jantung giok. Di tempat Zhang Hongtian, juga tercium aroma ramuan, namun tidak sekuat di tempat Huixuzi. Oh, aku kalah. Kita kalah di pertandingan pertama. Apakah liga dan sudah berakhir? Jika orang-orang barbar dari 7 lautan itu tidak menggunakan cara-cara tercela, bagaimana mungkin Zhang Hongtian bisa kalah? Apapun yang terjadi, kita tetap kalah. Setelah 3 batang dupa habis terbakar, Huixuzi dan Zhang Hongtian keduanya berjalan turun dari platform lingkaran sihir. Dari ekspresi mereka, dapat diketahui bahwa hasil kompetisi ini sudah sangat jelas. Huixuzi tampak sedikit sombong dan puas diri, sementara Zhang Hongtian memasang ekspresi getir dan muram di wajahnya.
Kedua pria itu menyerahkan pil yang telah mereka ramu kepada Tetua Tianjun dan Taois Chongyun untuk perbandingan dan evaluasi. Sayang, ketika Penatua Tianjun melihat pil yang dibuat Zhang Hongtian, dia tidak dapat menahan desahan dalam hatinya. Guru, bisakah Anda mengumumkan hasilnya sekarang? Atau Anda ingin saya yang melakukannya untuk Anda? Pendeta Tao Chongyun menatap Guru Tianjun dan berkata sambil tersenyum. Tetua Tianjun menggelengkan kepalanya dan berkata kepada semua orang, pada pertandingan pertama, Qi Hai Daomen menang. Ketika kata-kata itu diucapkan, meski banyak orang yang hadir sudah mempersiapkan diri secara mental, ada pula yang mengharapkan keajaiban akan terjadi. Sayangnya keajaiban itu tidak terjadi dan Liga dan kalah dalam kompetisi pertama. Kita kalah. Liga dan kita benar-benar kalah. Betapa menyebalkannya. Bagaimana mungkin kita kalah? Aku tidak bisa menerima ini. Aku benar-benar kalah dari Seven Seas Barbarians. Kita tidak seharusnya kalah satu pertandingan pun. Setelah mendengar hasil yang diumumkan Tetua Tianjun, semua alkemis di Liga dan tampak sangat tidak senang dan menghentakkan kaki karena marah. Dan banyak orang dari 9 negara di kota Qinghai juga menghela nafas, menyebabkan keributan. Awalnya, hampir semua orang di 9 negara penuh percaya diri terhadap kompetisi alkimia antara kedua tempat ini, meyakini bahwa yang disebut sebagai penganut Taoisme itu tidak lebih dari sekelompok orang barbar dari 7 lautan dan tidak ada yang perlu ditakuti. Semua orang menunggu untuk melihat aliansi dan meraih kemenangan besar, dan kemudian menertawakan orang-orang barbar dari 7 lautan. Tetapi tidak seorang pun menduga bahwa aliansi alkimia akan kalah dalam pertempuran pertama. Hal ini tidak hanya sulit diterima oleh banyak alkemis di aliansi alkimia, tetapi juga bagi orang-orang di 9 negara, yang merasa sangat dirugikan. Kejeniusan dan Lik tidak lebih dari itu. Bukan berarti para jenius Liga dan tidak bagus, tetapi para jenius Sekte Dao kita lebih kuat. Benar sekali, Sekte Qi Hai Dao kami adalah aliran alkimia ortodoks, sedangkan sekte lainnya adalah sekte yang tidak ortodoks. Kakak senior Huixuzi sudah memenangkan satu pertandingan. Dengan kakak senior Qian Xingzi dan kakak senior Yu di sini, tidak akan ada masalah dalam 2 pertandingan berikutnya. Tampaknya dalam kompetisi ini, aliansi alkimia tidak akan mampu membawa rintangan apapun bagi sekte Tao kita. Sekelompok orang Tao juga membicarakannya, dan mereka benar-benar meremehkan 9 negara dan aliansi alkimia sambil mengobrol dan tertawa. Mereka berbicara tanpa menahan diri dan dengan suara keras, sepenuhnya dengan sengaja mengejek dan mencemooh orang-orang dari Liga dan yang hadir. Para alkemis Liga dan sudah marah, dan sekarang mereka diejek dan dicemooh oleh orang-orang Tao ini. Mereka begitu marah hingga menggertakkan gigi dan ingin bergegas untuk melakukan pertarungan besar dengan orang-orang dari sekte Tao Qi Hai ini. Jangan terlalu lancang. Pendeta Tao Chongyun berteriak dengan santai, dan para pendeta Tao menahan diri sedikit. Akan tetapi, cara mereka memandang para alkemis Liga dan masih penuh dengan penghinaan dan hinaan, dengan ekspresi arogan, seolah-olah mereka lebih unggul dari yang lain. Huixuzi kembali ke sekte Tao dan menerima banyak pujian, sementara Zhang Hongtian kembali ke Long Zixin dan Gao Yun dengan ekspresi muram. Dia tersenyum getir, mengepalkan tinjunya dan berkata, aku kalah. Sekarang giliran kalian berdua untuk melakukannya selanjutnya. Gao Yun tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya dan hanya mengangguk, sementara Long Zixin berkata, tidak masalah. Kamu tidak kalah dengan orang itu dalam hal kekuatan. Hanya saja metodenya terlalu kejam. Zhang Hongtian menggelengkan kepalanya lagi pula, metode Huixuzi lebih maju. Aku tidak pernah menyangka dia bisa menggunakan dingki. Mungkin Sekte Dao Laut Qi sangat pandai menggunakan dingki. Kalian berdua harus berhati-hati dalam kompetisi berikutnya. Ya, Gao Yun menanggapi dengan enteng, matanya menatap ke arah gerbang Nanamido dengan sorot mata yang tajam. Itu hanya dingki. Aku punya cara untuk mengatasinya. Biarkan aku mengambil alih ronde kedua, kata Long Zixin sambil melirik Gao Yun. Gao Yun berkata, saya akan mengambil permainan kedua. Long Zixin langsung merasa tidak puas kenapa. Gao Yun mengerutkan kening dan berkata, karena kamu tidak boleh gagal di babak kedua. Meskipun kamu memiliki kemampuan seorang alkemis 5 kuali, kamu belum lulus ujian jiwa alkimia, jadi kamu bukanlah seorang ahli alkimia sejati. Long Zixin berkata dengan tidak yakin meskipun aku belum lulus ujian Danhun, aku pasti tidak akan kalah dari alkemis 5 ding manapun. Ekspresi Gao Yun tetap acuh tak acuh dalam hal bakat, kamu lebih baik dariku, tetapi dalam hal pengalaman, kamu tidak sebaik aku. Long Zixin masih ingin memperjuangkannya, tetapi Zhang Hongtian membujuknya, memang lebih aman membiarkan kakak Gao bermain di babak kedua. Jangan khawatir, Nona Long, selama kakak Gao memenangkan babak kedua, Nona Long tentu akan menjadi orang terakhir yang bermain di babak ketiga. Long Zixin menggumamkan sesuatu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hampir pada saat yang sama,
berita kekalahan Liga dan dalam pertempuran pertama menyebar ke seluruh 9 kerajaan, dan seluruh 9 kerajaan gempar untuk sementara waktu. Setelah 3 kaisar menerima berita itu, mereka tetap diam dan meminta anak buahnya untuk terus memperhatikan. Setelah 4 Raja Surgawi mengetahui kekalahan pertama aliansi alkimia, mereka menjadi sangat marah. Mereka tidak terlalu khawatir dengan persaingan antara kedua tempat itu sebelumnya. Lagi pula, orang-orang dari aliansi alkimia yang berpartisipasi dalam pertempuran kali ini semuanya sangat luar biasa, dan tidak akan ada yang salah. Namun tak disangka, mereka kalah dalam kompetisi pertama. 4 Raja Surgawi tidak hanya marah, tetapi juga khawatir bahwa 2 kompetisi berikutnya akan terpengaruh oleh kekalahan di kompetisi pertama. Bagaimanapun, kekalahan pada pertempuran pertama merupakan pukulan besar bagi moral. Sekalipun 4 Raja Surgawi tidak hadir di tempat kejadian, mereka dapat membayangkan betapa kecewa dan marahnya rakyat 9 negara. Dalam 2 kompetisi berikutnya, aliansi alkimia kita tidak boleh kalah. 4 Raja Surgawi berkumpul di dalam Akademi Alkimia Kuno, dan Raja Surgawi Timur berkata dengan penuh arti. Jangan khawatir, dengan Gao Yun dan Long Zixin di sini, kita tidak akan kalah dalam 2 pertempuran berikutnya. Raja Siwei berkata dengan dingin. Dongji Tianwang terkekeh jika memang begitu, maka itu akan bagus. 3 Raja Surgawi lainnya semuanya tahu apa yang dimaksud Raja Surgawi Dongji. Ketika Qi Hai menantangnya berduel, Raja Surgawi Dongji berkata bahwa ia dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Fang Lin bertarung, tetapi hal ini ditentang dengan suara bulat oleh 3 Raja Surgawi lainnya. Bahkan Raja Beiling, yang mengubah sikapnya dan percaya bahwa kejahatan Fang Lin tidak pantas dihukum mati, tidak setuju untuk membiarkan Fang Lin bertarung. Menurut ketiga raja ini, Liga dan penuh dengan orang-orang berbakat dan jenius. Seberapa besar kemampuan yang dimiliki Qi Hai Daomen, sebuah tempat kecil. Bahkan tanpa Fang Lin, Liga dan pasti dapat menemukan orang-orang berbakat yang dapat bersaing dalam kompetisi ini, jadi Fang Lin sama sekali tidak diperlukan. Di ujung utara, Fang Lin dipenjara, tidak dapat menghubungi dunia luar. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa Liga Alkimia sedang mengadakan kompetisi alkimia yang sangat penting dengan Sekte Qi Hai Dao. Karena energi Ibel yang tiba-tiba tumbuh ketika dia menerobos alam sebelumnya, Fang Lin telah memikirkan tentang cara untuk membasmi sepenuhnya energi Ibel yang tersembunyi di dalam tubuhnya akhir-akhir ini. Jelas, alasan mengapa energi Ibel itu ada adalah karena efek pil ajaib belum sepenuhnya dihilangkan oleh Fang Lin, tetapi Fang Lin telah dengan hati-hati memeriksa setiap bagian tubuhnya dan tidak menemukan kekuatan sisa dari pil ajaib. Sekarang tampaknya efek sisa pil ajaib itu telah menetap di suatu tempat yang tak terasa di dalam tubuh, atau telah menyatu sepenuhnya dengan tubuh Anda. Mumi tua itu berspekulasi. Fang Lin mengerutkan kening. Jika efek sisa pil ajaib itu benar-benar menyatu sepenuhnya dengan dirinya, itu akan menjadi masalah besar. Bahkan kamu tidak dapat menemukan di mana roh jahat itu berada. Fang Lin bertanya. Mumi tua itu menjawab, saya juga sudah mencarinya. Roh-roh jahat itu tampaknya muncul entah dari mana. Saya tidak tahu dari mana mereka berasal. Mata Fang Lin menyipit dalam hal ini, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan energi suci. Kota Pinghai ramai dengan orang-orang dan menarik perhatian semua orang. Setelah Liga dan mengalami kekalahan dalam pertempuran pertama, rakyat 9 kerajaan di kota Pinghai terdiam sejenak. Kekalahan ini merupakan pukulan telak bagi 9 kerajaan dan Liga dan semangat yang awalnya tinggi, tiba-tiba anjlok ke titik terendah. Namun, kompetisi kedua akan segera dimulai. Meski masyarakat 9 negara mengalami kekalahan pada kompetisi pertama, mereka masih sangat menantikan 2 kompetisi berikutnya. Basmi ketujuh barbar laut ini. Tunjukkan kekuatan 9 kerajaan kami. Satu kekalahan tidak berarti apa-apa, kami harus memenangkan 2 pertandingan berikutnya. Saya yakin Liga dan pasti akan menang lain kali. Benar sekali. Dengan Long Zixin di sini, pasti tidak akan ada masalah. Orang-orang dari 9 negara bersorak, meskipun kekuatan pertandingan pertama merupakan pukulan besar bagi mereka, bagaimanapun juga, itu hanyalah pertandingan pertama, dan masih ada 2 kompetisi lagi yang akan datang. Selama mereka bisa menang, aliansi dan akan memenangkan persaingan antara kedua tempat itu pada akhirnya. Ada pula sebagian kecil orang yang bersikap pesimis dan yakin bahwa aliansi alkimia akan kalah dalam kompetisi alkimia antara kedua tempat ini. Karena kami sudah kalah di pertandingan pertama, 2 pertandingan berikutnya sangat penting dan kami tidak boleh kalah satupun. Meskipun Long Zixin sangat meyakinkan, masih ada Gao Yun, yang situasinya tidak diketahui. Hanya dewa yang tahu seberapa mampunya Gao Yun. Jika dia dikalahkan seperti Zhang Hongtian, maka tidak peduli seberapa hebatnya Long Zixin, akan sulit membalikkan keadaan. Pada saat ini, beberapa alkemis di Liga dan memikirkan Fang Lin dan mendesah dalam hati. Jika Fang Lin bisa bertarung, bersama dengan Long Zixin,
mereka pasti bisa memenangkan kedua permainan tanpa risiko apapun. Sayangnya, Fang Lin telah menjadi tabu di Liga dan dia tidak dapat disebutkan, apalagi mewakili Liga dan dalam pertempuran. Tetua, aku ingin tahu jenius mana dari aliansimu yang akan berkompetisi di kompetisi kedua. Pendeta Tao Chongyun bertanya kepada Tetua Tianjun. Tianjun Sulao tersenyum tipis dan berkata, siapa orang dari sekte itu yang akan bertarung? Biar aku yang melihatnya sendiri. Pendeta Tao Chongyun mengangguk dan melirik ke arah orang-orang Tao. Pemuda berkulit gelap dengan labu besar tergantung di pinggangnya berjalan perlahan sambil tersenyum malu-malu di wajahnya, dan memberi hormat kepada lelaki tua Tianjun. Saya Qian Qingzi dari sekolah Tao Danmei. Senang bertemu dengan Tetua Tianjun dari Liga Danmeng. Qian Qingzi, pemuda berkulit gelap, berkata dengan rendah hati dan sopan. Si tua Tianjun menyipitkan matanya dan mengamati labu besar di pinggang Qian Qingzi, namun dia tidak tahu benda apa itu. Labu ini tampaknya bukan harta karun. Apa saja hal baik yang ada di dalam labumu? Penatua Tianjun bertanya langsung. Pendeta Tao Chongyun sedikit mengernyit, sementara Qian Qingzi menampakkan senyum misterius. Baiklah, meskipun senior bertanya, saya minta maaf karena tidak bisa memberi tahu Anda. Penatua Tianjun mengangguk dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia hanya bertanya dengan santai dan tidak menyangka Qian Qingzi akan memberitahunya jawabannya. Namun, setelah menanyakan pertanyaan ini, Tianjun Sulao dapat menebak bahwa mungkin ada sesuatu yang luar biasa tersembunyi di labu besar Qian Qingzi, dan mungkin akan terungkap dalam alkimia berikutnya. Saya sudah melihat para prajurit dari sekte Tao saya. Saya ingin tahu siapa jenius yang akan bertarung dari aliansi Anda. Taois Chongyun bertanya. Tetua Tianjun melirik ke arah Long Zixin dan dua orang lainnya, lalu melihat Gao Yun berjalan perlahan ke arah mereka dengan ekspresi dingin. Dia hanya memberi hormat pada Tetua Tianjun, namun tidak memberi hormat pada Taois Chongyun. Namun, Taois Chongyun tidak peduli. Lagi pula, 7 lautan dan 9 kerajaan sudah berada dalam hubungan yang bermusuhan, dan kesopanan timbal balik itu tidak lain hanyalah kepura-puraan yang palsu. Qian Qingzi, harap berhati-hati saat waktunya tiba dan berikan sedikit muka pada si jenius dari Liga dan ini. Kata Tao Chongyun kepada Qian Qingzi. Tianjun Sulao memasang ekspresi tidak senang di wajahnya dan berkata kepada Gao Yun mereka bersikap sopan, jadi kamu seharusnya tidak bersikap sopan. Tunjukkan padaku kekuatan penuhmu dan biarkan mereka tahu betapa kuatnya Liga dan kita. Gao Yun mengangguk, bahkan tanpa melihat ke arah Qian Qingzi, dia berbalik dan langsung menuju ke panggung lingkaran sihir. Qian Qingzi tersenyum, melompat ringan, dan juga datang ke peron. Ketika orang-orang di antara penonton melihat bahwa Gao Yun adalah orang yang akan bertanding, banyak dari mereka tampak khawatir. Lagi pula, Gao Yun tidak begitu akrab dengan mereka, dan dia jauh kurang meyakinkan dibandingkan Long Zixin. Jangan terlalu khawatir, Gao Yun adalah sosok yang sangat memukau 10 tahun yang lalu. Ya, menurutku, Gao Yun mungkin memiliki peluang menang yang lebih baik daripada Long Zixin. 10 tahun yang lalu, hanya sedikit orang di seluruh Liga dan yang bisa menandingi Gao Yun. Banyak orang dari Liga dan yang mengenal Gao Yun memberitahu orang-orang dari 9 negara, yang memberi mereka kepercayaan diri dan keberanian. Tetapi meskipun mereka berkata demikian, kebanyakan orang di 9 negara masih sangat mengkhawatirkan Gao Yun. Mungkinkah orang seperti itu yang telah terdiam selama 10 tahun benar-benar menang dan mengalahkan alkemis sekte itu? Kalau saja kekalahan pertama tidak terjadi, mungkin rakyat 9 negara tidak akan sekhawatir itu, tetapi karena pada permainan pertama mereka sudah kalah, maka permainan kedua sudah sangat menentukan, mereka tidak boleh kalah lagi, makanya mereka jadi sekhawatir itu. Dua tungku alkimia pada platform lingkaran sihir telah diganti. Gao Yun dan Qian Qingzi masing-masing berdiri di belakang tungku sambil saling memandang. Kalian berdua akan memurnikan pil Feng Yang. Batas waktunya adalah 5 batang dupa. Aturannya sama dengan ronde pertama, kata Tetua Tianjun, dan seseorang dari Liga dan telah menyalakan dupa panjang. Pil Feng Yang juga merupakan pil kelas 5. Lebih sulit untuk disempurnakan daripada pil Yuxin dan memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Banyak ahli alkimia yang enggan memurnikan pil jenis ini. Begitu Tianjun Sulao selesai berbicara, Gao Yun segera bertindak tanpa ragu-ragu. Api mengalir, menyelimuti tungku alkimia hijau, dan Qian Qingzi tidak hanya menonton, tetapi mengangkat tangan kanannya dan api alkimia jiwa kehidupan pun muncul. Keduanya hanya memiliki satu jenis api pil jiwa kehidupan, tetapi dilihat dari auranya, tampaknya api pil jiwa kehidupan Gao Yun lebih kuat. Api pil kehidupan jiwa Gao Yun ini tampaknya lebih kuat daripada milik para barbar 7 laut di sisi yang berlawanan. Itu wajar saja. Kendalinya terhadap pil api jiwa juga sangat kuat. Dia terkenal karena kemampuannya mengendalikan api 10 tahun yang lalu. Kami memiliki keunggulan dalam hal pil api kehidupan jiwa, tetapi kami masih harus mengandalkan keterampilan kami yang sebenarnya.
Yang paling kutakutkan adalah orang-orang barbar di 7 lautan akan menggunakan cara-cara tercela lagi. Kompetisi kedua dimulai, dan banyak prajurit dan alkemis dari 9 negara memperhatikan dengan saksama, berdoa dalam hati agar mereka dapat memenangkan kompetisi ini. Di panggung tinggi, Gao Yun dan Qian Qingzi menjalankan langkah-langkah alkimia selangkah demi selangkah, dan tampaknya tidak ada yang aneh. Panggilan. Tetapi pada saat ini, Gao Yun membuat gerakan yang tidak terduga. Api pil jiwa kehidupan itu menyapu dan berubah menjadi seekor harimau yang mengaum, menuju langsung ke arah Qian Qingzi. 1200.